Om Sis, ini kenapa sih burung saya? Oke teman-teman, sebelum saya lanjut menganalisanya, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya, teman-teman langsung aja bisa gabung di sana. Dan untuk teman-teman yang pengen cari madu murni asli hutan Sumatera, di deskripsi ada nomornya admin ya, langsung aja chat aja. Sorry jualan sebentar ya. Oke langsung aja. Jadi teman-teman ya, sebelum saya lanjut analisanya, saya minta maaf mungkin agak jarang ngupload ya untuk request teman-teman tentang permasalahan burung dikarenakan ya sibuk banget teman-teman. Tapi akan saya usahakan lagi nanti rutin ya, ngupload sehari 2 kali minimal. Oke, langsung saja. Jadi setelah saya lihat ini, sebetulnya ini murai batu ekor hitam atau nias kayak gitu. Yang punya juga bilang nias. Tetapi burung seperti ini bisa juga dialami oleh murai batu Medan bahkan Kalimantan. Nah, seperti ini saya lihat bulunya kurang rapi, terus sayapnya ini acak adut kayak gitu. Nah, perkiraan saya teman-teman ada 2 kemungkinan. Yang pertama ini memang cabul atau dipatuki. Yang pertama itu, yang kedua burungnya gesit, akhirnya ngeruji, akhirnya patah-patah ya sayapnya kayak gitu. Tetapi kalau misalkan burungnya tangkaran Cina, perkiraan saya ya karena dipatuki. Nah, dipatuki itu ada beberapa penyebab lagi teman-teman. Nah, di sini jadi spesifiknya atau kita lebih detailnya ya teman-teman. Nanti kalau tidak sama dengan pengalaman teman-teman, boleh ditambahi juga kayak gitu, ditulis di kolom komentar. Nah, kita lanjut. Jadi dipatuki atau cabul dalam konten saya sebelumnya itu pernah saya buat konten beberapa kali. Memang penyebabnya bermacam-macam kayak gitu teman-teman. Yang pertama bulunya itu ada bakterinya karena jarang mandi. Akhirnya burung tersebut gatal. Nah, gatal tersebut teman-teman akhirnya garuk-garuk, tutul-tutul. Akhirnya ya sampailah seperti ini. Patah seperti ini teman-teman. Cara ngatasinya yaitu dibersihkan dulu dengan cara teman-teman bisa memandikan dengan air sirih rutin kayak gitu. Nanti kalau istilahnya dengan sendirinya, kalau misalkan bakterinya udah hilang, atau teman-teman bisa gunakan sampo juga, tapi itu biasanya agak ekstrim ya. Di video saya sebelumnya menghilangkan kutu juga ada kayak gitu. Tetapi teman-teman saya sarankan kalau menggunakan sampo, teman-teman usahakan yang udah pandai nangkap kayak gitu. Kalau belum pandai, janganlah. Boleh dimandikan kerambat atau semproti dengan daun sirih aja, nanti juga sembuh kayak gitu. Nanti kalau bakterinya udah hilang, dia udah nggak gatal, sembuh dengan sendirinya. Biasanya seperti itu. Yang pertama penyebabnya bakteri atau kutu kayak gitu. Bisa loh seperti itu teman-teman. Sering saya jumpai juga. Jadi burung itu cuma kasih makan supaya kicau kayak gitu, tapi jarang dimandikan juga bisa gini. Ada kutunya ya kayak gitu. Yang selanjutnya dikarenakan teman-teman ini masalah sepele. Jadi sayapnya yang pinggir itu ada juga itu yang melungker ketika dorong ekor. Makanya dalam konten saya sebelumnya, ini saya zoom ya. Dalam konten saya sebelumnya ketika beli murai batu ada bulu yang kurang kurang pas, istilahnya melungker bengkok ke sana, misalkan jalurnya ke kiri dia ke kanan kayak gitu. Di sayap atau ekor ini sering terjadi. Jadi yang pertama kalau bisa diluruskan atau dibantu meluruskan dengan cara ya ditangkap, dikasih air, diluruskan kayak gitu. Tetapi kalau misalkan nggak bisa diluruskan, ini lebih baik dicabut sekalian supaya membantu burung tersebut untuk nyabutnya. Jadi karena burung tersebut merasa risih karena bulunya ada yang bengkok, ini ya ada yang bengkok kayak gitu. Teman-teman dalam konten saya sebelumnya itu burungnya itu berusaha untuk lurusin karena murai batu termasuk burung yang bersih seperti itu. Nah, karena burung tersebut merasa risih, nggak lurus-lurus, akhirnya dia terus berusaha pagi sore siang malam, akhirnya keterusan. Nah, keterusan itu ya namanya keterusan keenakan, akhirnya jadi walaupun bulunya yang lurus itu udah cabut, udah patah, akhirnya dia coba menyisir-nyisir bulu yang lain sampai bengkok, akhirnya sampai cabut lagi.
Nah, itulah teman-teman untuk pencegahannya. Teman-teman kalau beli burung ada istilahnya bulu yang bengkok, itu kalau bisa diluruskan, kalau nggak bisa ya dicabut aja, itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini karena burung tersebut terlalu birahi atau over birahi. Nah, di sini karena gantangan sering buka, sering tutup, buka tutup. Nah, banyak sekali kasusnya. Kasusnya yang pertama yaitu teman-teman burung yang misalkan udah disetting tinggi ketika gantangan buka, ternyata udah siap, udah on, udah disetting tinggi, gantangannya tutup kayak gitu. Nah, akhirnya burung tersebut namanya birahi. Kemarin juga ada yang bilang nggak mungkin karena birahi kayak gitu. Nah, ini salah satu faktor juga ada teman-teman. Karena burung tersebut over birahi, namanya birahi yang gerasang. Kalau orang Jawa bilang itu ya mungkin dia kegatelan, boleh dibilang kayak gitu ya teman-teman ya. Loncat sana, loncat sini bingung, udah pengen perang aja kayak gitu teman-teman. Akhirnya dia seperti ya mungkin agak gatal-gatal gimana gitu ya teman-teman. Settingannya udah tinggi, dia bingung. Akhirnya bisa dia dudul kayak gitu. Jadi banyak sekali kasusnya, tidak 1-2, karena kebrain juga bisa kayak gitu teman-teman. Nah, untuk antisipasi yang pertama teman-teman kalau udah di setting tinggi nggak jadi gantang, itu dicas saja dengan burung lain. Itu yang pertama, biar birahinya hilang kayak gitu. Jadi kalau udah dicas dia udah dapat pelampiasan, nanti dia nggak apa ya teman-teman, nggak separah seperti ini kayak gitu. Terus yang selanjutnya bisa juga kalau udah kenceng teman-teman ya, kalau udah kenceng dimandikan aja untuk menurunkan birahi supaya nggak over kayak gitu. Karena pemandian itu juga penting teman-teman untuk menurunkan birahi burung kayak gitu. Jadi itu pencegahan seperti itu. Tapi kalau udah parah seperti ini teman-teman, nah ini saya sarankan teman-teman ya, kalau udah parah seperti ini dimandikan nggak sembuh, dia nggak sembuh karena dia udah terlanjur birahi kayak gitu teman-teman ya. Kalau udah ada bulu yang bengkok-bengkok teman-teman, dicabut aja sekalian seperti saya tadi atau dibantu diluruskan. Terus saya punya solusi. Jadi di sini punya obat cabul berupa semprot dan fur ya teman-teman. Yang furnya itu seminggu lagi, nanti kalau dulu produksi banyak udah habis, kita cari bahannya itu sulit, akhirnya berhenti, dan seminggu lagi kita dapat bahannya, mungkin seminggu lagi ready ya. Ini mungkin ada sedikit unsur iklan, cuman ini manjur sekali karena harganya murah ya teman-teman ya, murah banget harganya. Fur itu cukup 30.000. Untuk semprotnya, obat semprot itu pahit sekali tapi herbal. Jadi ketika dia udah matuk kayak gitu, nggak mau matuk lagi teman-teman. Udah dibuktikan banyak sekali orang. Jadi mungkin agak sedikit iklan ya. Jadi kenapa? Sebetulnya kalau saya suruh buat sendiri teman-teman, racikannya nanti bingung malah keracunan kayak gitu. Jadi udah teruji ya kayak gitu. Ada fur cabul, ada juga semprot cabul. Dua obat itu perpaduannya sangat gampang sekali. Nanti kalau udah pakai itu kemungkinan sembuh ya 100% karena udah teruji kayak itu teman-teman. Mungkin yang terakhir tadi ada sedikit unsur iklan, saya minta maaf, tapi memang yang mujarab memang saya bagikan. Jadi beberapa waktu yang lalu banyak sih yang teman-teman iklanin ini apa ya, judi bola atau apa. Saya nggak mau karena nggak suka membuat terjerumus. Tapi kalau suruh ngiklanin hal yang positif, oke lah kayak gitu. Intinya seperti itu. Oke teman-teman, video kali ini semoga bermanfaat. Jika ada punya pengalaman lain, silahkan ditulis kolom komentar. Salam satu hobi, nantikan video berikutnya.